Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Arif? Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak Ari. Gimana Pak Ari hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat ini, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, Pak ya. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini, Pak Arif ingin melakukan coaching ya. Iya. Coaching dengan siapa, Pak? Dengan Ibu Nikmah. Dengan Ibu Nikmah. Pada kesempatan ini nanti saya akan bertindak sebagai supervisor. Nanti saya akan mengamati kegiatan Pak Arif ketika coaching dengan Bu Nikmah. Ya. Jadi saya sudah siapkan rubrik penilaian. Ini ada beberapa yang akan saya amati nanti ketika Pak Arif melakukan coaching dengan Bu Nikmah. Ya. Sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Arif. Yang pertama, ada kompetensi yang mana nih Pak Arif ingin saya bantu untuk mengembangkannya? Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Untuk kesempatan coaching kali ini, saya mohon Pak Ari nanti dapat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Ari. Jadi itu salah satu kompetensi dalam coaching yang mana saya meminta bantuan kepada Pak Ari untuk dapat ikut membantu mengembangkan kompetensi tersebut. Selain itu kompetensi apalagi Pak Arif yang ingin, adakah kompetensi lain yang ingin Pak Arif kembangkan lagi? Untuk kompetensi lain mungkin ada kompetensi presence dan kompetensi mendengarkan aktif. Itu juga dua kompetensi penting dalam proses coaching. Nanti saya mohon bantuan dari Pak Ari. Mudah-mudahan dengan observasi ini dapat membantu saya dalam meningkatkan saya melakukan kegiatan coaching. Itu Pak Ari. Iya. Kemudian dari tiga tadi kompetensi yang ingin Pak Arif kembangkan, ya. Dari ketiganya ini kompetensi mana nih yang ingin Pak Arif untuk saya fokus amati pada kegiatan coaching nanti? Untuk kegiatan kali ini saya minta tolong Pak Arif nanti mengamati yang pertama kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Arif ya. Itu salah satu kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Nanti minta tolong Pak Arif untuk memfokuskan pada kompetensi tersebut. Oh iya, jadi Pak Arif ingin nanti saya fokus mengamati di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nanti sambil mengamati dua kompetensi lain, saya akan lebih fokus mengamati pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari harapan Pak Arif sendiri nanti untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan ini seperti apa, harapannya apa Pak? Harapan dari observasi kali ini tentunya dari saya harapannya mudah-mudahan proses coaching berjalan lancar, terus observasi dari Pak Ari nanti dapat memberikan umpan balik pada saya untuk dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Harapannya itu Pak. Yang kedua harapannya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Pak. Terima kasih. Jadi harapannya Pak Arif ingin nanti bisa lebih meningkatkan kompetensi coaching ya. Tiga kompetensi tadi Pak ya. Kemudian Pak Arif juga ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang nantinya dihadapi oleh coaching Bu Nikmah ya. Jadi baik Pak Arif, seperti itu. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar dan harapan yang menjadi harapan tujuan dari Pak Arif bisa tercapai. Kemudian saya persilakan Pak Arif dan Bu Nikmah untuk melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan coaching akan saya laksanakan dengan Ibu Nikmah. Terima kasih Pak. Jadi nanti saya akan bertindak ketika Pak Arif melakukan coaching, saya akan mengamati, kemudian saya mengisi rubrik penilaian. Seperti itu Pak ya. Nanti setelah coaching selesai, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi setelah Pak Arif selesai coaching dengan Bu Nikmah. Itu Pak ya. Silahkan dimulai. Ya, siap.
Permisi Pak Ari. Monggo Bu Nikmah. Gimana kabarnya Bu Nikmah hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ari. Eh, kabar Pak Ari sendiri gimana ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Nikmah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ini Bu Nikmah? Bu Nikmah? Iya gini Pak Ari. Ya, Saya itu masih bingung Pak. ya. Saya itu lagi galau ini Pak. Bingung dengan siswa saya sendiri nih Pak. Jadi di sekolah saya itu ada siswa yang kurang pede Pak, kurang Iya. percaya diri. Jadi dengan teman-temannya ketika istirahat saya amati itu kurang percaya diri. Sampai di dalam kelas pun, ini kan sudah tidak corona ya Pak ya. Iya. Dia masih memakai masker Pak. Mungkin saking tidak pedenya itu Pak. Jadi tujuan kita kali ini bertemu membahas itu tadi ya, salah satunya yaitu ada anak yang kurang percaya diri dalam proses pembelajaran. Iya. Salah satunya tadi Bu Nikmah mengidentifikasinya yaitu dengan memakai apa tadi anaknya selalu Masker. memakai masker, Iya. meskipun saat ini sudah tidak Corona lagi ya Pak. corona. Ya. Ya. Kok anak masih tetap memakai masker terus dalam pembelajaran kurang percaya diri itu ya? Iya. Itu tujuannya kali ini tuh. Terus kemudian dari Bu Nikmah, kira-kira ada tidak Bu selain apa tadi permasalahan anak selalu memakai masker, ada mungkin ada permasalahan lain yang membuat anak tidak percaya diri? Saya amati itu gini Pak. Jadi anak itu sudah kelas 2 ya Pak ya. Iya. Kelas 2 ketika berkelompok, saya di dalam pelajaran saya itu ketika berkelompok, anak itu kurang gimana ya Pak? Kurang membaur. Kurang aktif kayak gitu ya. Betul sekali Pak, kurang aktif, kurang membaur dengan teman-temannya. Iya, walaupun itu berkelompok Pak. Iya. Terus ketika saya tanya ya Pak, kenapa kok masih menggunakan masker? Dia jawabnya tidak apa-apa Bu, gitu. Loh kan sudah tidak ada corona, kan bisa dilepas maskernya. Ya menjawab lagi tidak apa-apa Bu, gitu. Dengan malu-malunya. Saya pikir itu apa sakit, soalnya kan ketika apa sakit batuk, pilek, mungkin supaya tidak menular ya Pak ya. Itu menggunakan masker. Tetapi kok 1 kali 2 kali kok pakai masker terus gitu. Saya tanya apakah kamu masih sakit? Oh tidak Bu, gitu. Itu Pak. Berarti itu ya salah satunya yang indikasinya anak selalu pakai masker ya. Iya. Terus kemudian kira-kira rencana dari Bu Nikmah ini apa Bu untuk menindaklanjuti ada anak yang kurang percaya diri terus kemudian selalu memakai masker, tindak lanjut dari atau rencananya Bu Nikmah nanti apa rencananya? Rencananya gini Pak, kalau saya itu kan supaya anak itu percaya diri, saya motivasi Pak. Saya motivasi, saya berikan semangat supaya lebih percaya diri. Kan masih tetap ya Pak ya. Lah, anak itu saya konsultasi dengan wali kelasnya Pak. Ketika saya konsultasi dengan wali kelasnya pun sudah berkali-kali katanya Pak, sudah banyak ya sudah membimbing dia supaya lebih pede, lebih percaya diri. Tetapi anak itu masih tetap Pak. Nah, saya bilang dengan guru mapel yang lain. Nah, ternyata menurut guru mapel yang lain seperti itu. Enggak pelajaran saya saja Pak, pelajaran yang lain juga memakai masker Pak. Jadi tidak hanya pembelajaran di Bu Nikmah ya, semua mata pelajaran yang dalam proses pembelajaran anak tersebut memakai masker semua ya. Itu mungkin salah satu perilaku yang ini ya mencerminkan bahwa anak tersebut kurang percaya diri. Nah, kira-kira tantangannya apa ini dari rencana Bu Nikmah tadi kan konsultasi dengan berbagai pihak. Itu kan ada tantangannya. Kira-kira tantangannya apa nih Bu Nikmah dari rencana tadi? Ya, saya kan sudah konfirmasi, sudah konsultasi dengan teman-teman ya Pak ya, dengan guru lain, mapel yang lain, dengan guru PK sudah Pak. Ini tantangannya mungkin dengan konsultasi atau komunikasi dengan orang tua Bapak. Komunikasi dengan orang tua ya Bu. Iya. Mungkin waktunya ya Bu ya. Nah, betul sekali Pak. Jadi untuk waktu kan Bu Nikmah sebagai guru
mempunyai kewajiban tugas untuk mengajar. Iya, Di sisi lain orang tua juga mungkin bekerja, iya, orang sehingga tuanya untuk sibuk. ketemu itu sulit. Iya, Nah, betul sekali, Pak. tantangannya itulah. Iya. Pemecahan masalahnya kira-kira dengan apa Bu Nikmah? Misalnya kok kalau tidak bisa ketemu secara langsung kan bisa dengan yang lain. Misalnya apa Bu Oh, Nikmah? saya komunikasi lewat HP, Nah, Pak. lewat HP, Saya betul. telepon, Pak. Lewat WA Iya, bisa iya gitu. lewat WA bisa. Hmm, Saya bisa telepon, komunikasi dengan orang ya. tuanya. Itu bagaimana sih anak tersebut, saya mencari mencari apa namanya, kesehariannya gimana di Hmm, rumah anak tersebut. Terus dengan lingkungan lingkungan gimana? sekitar Iya rumahnya benar. itu bagaimana gitu komunikasinya gitu. Mungkin seperti itu, Bapak? Iya, jadi salah satunya yaitu menjalin komunikasi dengan wali murid tadi ya Bu. Iya. Dengan kalau misalnya dengan tidak bisa ketemu langsung bisa menggunakan WA. Kita menanyakan permasalahan anak di rumah dengan keluarga, dengan masyarakat seperti apa. Kalau misalnya kok di rumah pakai masker, di lingkungan pakai masker, berarti memang anak tersebut ada sesuatu terhadap yang ditutupinya. Mungkin Hmm. dirinya di situ, nah itu kita bisa pecahkan permasalahan tersebut. Nah, ketika rencana itu sudah Ibu Nikmah rencanakan, dan saya pikir rencana itu sudah sangat bagus Bu Nikmah, kemudian tindak lanjutnya apa nih Bu Nikmah dalam waktu dekat terhadap anak tersebut? Iya, jadi dalam waktu dekat saya akan mulai berkomunikasi dengan orang Iya, tuanya, Pak. mhm, Saya, akan menelpon orang tuanya, saya akan menanyakan bagaimana kondisi di rumah, komunikasi di iya betul, rumah, dengan sekitarnya, gitu, Bapak. mhm. Nah, ketika menjalin komunikasi tersebut Bu Nikmah, itu kan kita nanti akan menindaklanjutinya. Iya. Kira-kira pihak siapa saja yang akan Ibu Nikmah libatkan? Mmm, Terus apakah hanya komunikasi melalui WA saja atau datang ke rumahnya langsung di waktu Bu Nikmah misalnya pas senggang atau apa? Nah, itu kan nanti Bu Nikmah bisa menggali informasi lebih dalam lagi kalau ketemu secara langsung. Nah, iya. kira-kira Bu Nikmah bagaimana ini? Apakah itu menjadi sebuah tantangan atau malah bisa mempermudah Bu Nikmah dalam melakukan apa tadi, penyelesaian permasalahan anak tadi? Iya. Saya akan, apa namanya, saya dengan guru-guru yang lain, Pak, saya Mmm, akan meminta bantuan guru-guru yang lain, bantuan BK juga, iya, eee, mungkin kalau, saya akan melihat jadwal saya mengajar dengan jadwal guru BK mengajar iya, pula ya, Pak, ya. Mungkin ketika ada kosong, saya akan berkunjung ke rumahnya ya, Bapak. mmm. Berarti salah satunya nanti setelah komunikasi ditindaklanjuti dengan berkunjung ke rumahnya Iya, gitu. Jadi iya. untuk menguatkan lah. Nah, kira-kira nih Bu Nikmah, setelah tindak lanjutnya itu nanti komitmen dari Bu Nikmah ini nanti apa? Komitmen terhadap penyelesaian permasalahan anak ini. Saya berharap anak tersebut itu mempunyai, motivasi semangat belajar Iya, yang tinggi, mhm, Pak, semangat belajar yang, apa namanya, yang kuat mhm, dan, anak itu bisa percaya diri, Pak. iya, Ya, bisa percaya diri, bisa melepas maskernya iya, ketika di sekolahan karena sudah tidak corona lagi dan anak itu sehat kan, tidak sakit, iya, dan nanti saya akan bilang sama teman-temannya supaya tidak membuli, Pak. iya, Iya. oh salah satunya Iya, itu ya. mungkin ketika sudah terbiasa memakai masker, ketika mencopot masker kan ada selentingan, bulian-bulian, Iya, Pak, ya. Saya akan mengkondisikan teman-temannya supaya tidak ada bullying, tidak membuli anak tersebut dan lebih percaya diri anak iya, tersebut ya, betul, Pak. saya sangat mendukung Bu Nikmah. Jadi penyelesaiannya tadi yang pertama komunikasi dengan orang tua, teman, guru, terus setelah itu juga berkomunikasi dengan peserta didik supaya tidak membuli anak tersebut nih Bu. Iya, Saya sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan Bu Nikmah. Mudah-mudahan komitmen dari Bu Nikmah untuk dapat membuat anak tersebut menjadi percaya diri dan bisa bersekolah seperti teman-teman yang lain nanti bisa tercapai. Mudah-mudahan amin amin komitmen itu amin. terjaga sampai anak tersebut nanti bisa berubah. Iya, Itu Bu Nikmah amin ya. amin amin. Ya, terima kasih ya, Pak, ya. Sama-sama mudah-mudahan Ya, nanti
Bu Nikmah dapat menyelesaikannya dengan baik. Iya. Bu Nikmah bisa melanjutkan aktivitasnya, Iya. sudah jam masuk ini. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, monggo. Bagaimana Pak Arif tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Pak Ari, tadi dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Nikmah dapat berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah Bu Nikmah juga sudah dapat menyelesaikan permasalahannya nanti. Mudah-mudahan komitmen dari Bu Nikmah dapat dilaksanakan dengan baik. Itu. Ya, alhamdulillah Pak ya, kegiatannya tadi coaching berjalan dengan lancar. Nah, ini saya pengen tahu nih Pak, menurut Pak Arif sendiri nih dari coaching yang Pak Arif lakukan tadi dengan Bu Nikmah, menurut Pak Arif bagaimana performa Pak Arif nih dalam kompetensi tadi? Menurut saya selama proses coaching saya sudah berusaha mengerahkan kemampuan saya Pak, yaitu terutama kompetensi dalam coaching. Yang pertama tadi present, saya sudah berusaha hadir penuh dan fokus terhadap Bu Nikmah. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang saya laksanakan dalam proses coaching tadi Pak. Nah, dari 3 kompetensi tadi Pak yang Pak Arif sebutkan, ya presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi itu, adakah yang menurut Pak Arif dalam pelaksanaan coaching tadi yang belum maksimal Pak? Dari ketiga kompetensi tadi, menurut saya Pak, masih ada kompetensi yang kurang maksimal. Nah, ini salah satunya yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu salah satu kompetensi yang menurut saya mungkin menjadi kelemahan saya dalam proses coaching yang perlu saya tingkatkan Pak. Ya, kenapa Pak Arif berpikiran seperti itu? Kenapa kok menurut Pak Arif mengajukan pertanyaan berbobot itu masih belum maksimal tadi dilaksanakan Pak? Ya, jadi menurut saya kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu adalah salah satu kompetensi keterampilan Pak. Dan itu harus kita latih setiap saat. Jadi kalau misalnya hanya melakukan 1 kali kegiatan coaching atau berapa kali itu tidak bisa, itu harus sering kita latih. Tujuannya yaitu apa? Memancing jawaban dari coaching supaya dapat menemukan ide atas penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Itu yang paling sulit menurut saya itu. Dan saya rasa dalam proses coaching tadi pertanyaan yang saya sampaikan memang belum maksimal kayak gitu. Jadi itu tadi menurut Pak Arif sendiri ya. Ini sekarang saya ingin menyampaikan tadi hasil pengamatan yang saya lakukan tadi ketika Pak Arif coaching dengan Bu Nikmah ya. Yang pertama tadi yang saya amati seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, dari pengamatan saya memang sebenarnya sudah bagus dari coaching yang Pak Arif lakukan, alurnya sudah sesuai dengan alur cerita, tujuan yang ingin dicapai juga sudah disampaikan, identifikasi masalah juga Pak Arif sudah menggali masalah yang ada dialami oleh Bu Nikmah, kemudian rencana tindak lanjut dari Bu Nikmah tadi juga sudah tergali, kemudian komitmen tadi sudah ada komitmen yang akan dilakukan. Nah, ini dari yang saya amati memang pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini mungkin dari segi kualitas pertanyaannya sebenarnya sudah berbobot Pak Arif, cuman mungkin bisa kurang, ditingkatkan lagi, masih kualitasnya masih kurang, mungkin dengan referensi bisa cari referensi dan sering berlatih nah, itu kemudian ada satu lagi nih jadi tadi pengamatan saya ya, jadi perhatian saya nih tadi saya amati selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya mengamati di kehadiran penuh ya. Jadi dari komunikasi sudah bagus, cuman di bahasa tubuh Arif jadi kontak mata itu kontak mata kalau saya lihat itu kurang fokus Pak Arif ini sepertinya banyak lari kemana-mana ini pikirannya ini sebenarnya ada apa ini Pak?
Itu Pak Arif ya. Iya. Kalau menurut Pak Arif gimana Pak? Ya, memang benar apa yang Pak Aris sampaikan. Hmm. Mungkin dalam berkomunikasi dengan Bu Nikmah tadi, Hmm. dilihat secara fisik memang mungkin ketika saya berbicara dengan lawan bicara saya, kontak mata ini tidak bisa menipu ya Pak. Mungkin Iya. bisa ketika berbicara saya lihat ke sana, ya mungkin ada sesuatu pikiran dari saya Hmm. yang di luar proses kegiatan coaching. Nah, akhirnya mungkin mempengaruhi kualitas coaching tadi. Itu Betul. memang benar lah, mungkin itu yang nanti akan saya perbaiki. Jadi rencana tindak lanjutnya ini untuk ke depan ini biar tidak terjadi lagi lebih kontak mata lebih maksimal. Ini rencana Pak Arif tindak lanjut ke depan bagaimana Pak? Rencana tindak lanjut ke depan itu terima kasih Pak Ari tadi sudah memberi masukan. Ke depan mungkin akan lebih intens dalam berkomunikasi, yaitu menggunakan itu tadi kontak mata dengan lawan bicara akan tetap saya jaga nanti untuk kegiatan coaching maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang di situ memang memerlukan perhatian lebih dalam berkomunikasi, nanti akan saya jaga kontak mata tersebut. Kalau boleh tahu kapan nih Pak Arif rencananya Nah, mau nanti mulai? dalam waktu dekat ini, dalam waktu dekat ini kan nanti ada kegiatan MAPSI lah, mungkin itu nanti dalam musyawarah nanti saya akan lebih berkomunikasi, melatih komunikasi bertanya maupun berkomunikasi secara face to face seperti itu Pak. Oh, iya. Kemudian kira-kira nih Pak Iya. yang bisa Pak Arif libatkan nih siapa saja nih di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah mungkin yang sering kita berinteraksi tentunya dengan guru Pak, untuk meningkatkan itu, dan guru dan terutama juga kepala sekolah tentunya. Atas izin kepala sekolah misalnya ada kegiatan, kita tetap komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan wali siswa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Ini saya sudah catat hasil pengamatan yang saya amati tadi dari Pak Arif, kegiatan melakukan coaching bersama dengan Bu Nikmah sudah saya catat di dalam rubrik ini. Nanti mudah-mudahan ini bisa jadi referensi dari Pak Arif untuk perbaikan kegiatan coaching ke depan Pak Arif ya. Bisa dipelajari. Terima kasih Pak Arif atas lembar observasinya ya. Iya, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Semoga apa yang Pak Arif rencanakan ke depan bisa terlaksana, berjalan dengan lancar. Begitu Pak Arif ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.